warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. video ini kami buat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Lelis dari SDN Semanan 08 Pagi. Saya Anissa dari SDN Cengkareng Barat 05. Saya Cindy Mustikaning Utami dari SDN Srengseng 04. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Ica. Selamat siang Bu Lelis. Apa kabar Bu Ica hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu Ica. Saya dengar hari ini Bu Ica akan melaksanakan coaching ya? Iya betul. Betul. Kalau gitu sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Bu Ica. Sebelum Ibu Ica melakukan proses coaching, apakah boleh Bu Ica? Boleh Ibu. Oke, baik. Sebelumnya nanti kita akan diskusikan dulu mengenai rubrik penilaian percakapan pada coaching kali ini ya Bu Ica ya. Baik Bu. Baik, jadi seperti ini Bu Ica. Jadi nanti saat Ibu melakukan coaching itu, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum, kemudian apakah sudah sesuai dengan melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach itu nanti juga apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, nanti jangan lupa juga nih Bu Ica, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, baik Bu Ica, sebelum melakukan observasinya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bu Ica berkenan? Boleh dong. Oke ya, baik Bu Ica. Nanti ketika proses coaching ini terjadi, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Ica kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah kompetensi inti dari proses coaching, antara lain kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Ya, jadi kompetensi yang Ibu kembangkan ini adalah 3 kompetensi inti ya Bu Ica ya, yang pada proses coaching itu yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu Ica, kemudian adakah kompetensi lain yang lebih spesifik yang ingin Bu Ica kembangkan pada proses coaching kali ini? Saya sih ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh gitu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu Ica kembangkan itu adalah secara spesifik adalah mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut saya bagian mana nih yang nantinya ingin Bu Ica kembangkan dan ingin untuk saya amati? Sebetulnya saya menginginkan untuk mengamati seluruh alur proses tirta ya Bu, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai kepada tanggung jawab agar saya dapat menguasai keterampilan coaching. Oh, bagus sekali Bu Ica. Jadi yang Ibu inginkan itu nanti saya mengamati seluruh proses alur tirta dalam proses coaching Ibu kali ini ya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Sebenarnya secara keseluruhan saya sudah memahami dan mempraktikkan ketiga kompetensi inti dari alur tirta tersebut pada proses coaching. Namun saya merasa harus selalu lebih mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Wah, bagus sekali nih Bu Ica. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini menurut Bu Ica apa ya? Nanti setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya.
Baik, jadi intinya demikian ya Bu Ica, indikator ketercapaian itu ketika ketika nanti coach mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Demikian ya Bu Ica. Baik, kalau gitu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ica. Iya. Terima kasih. Iya Bu Leli, sama-sama. Pagi Bu Ica. Iya, pagi Bu Cindy. Boleh minta waktunya sebentar, sekitar 15 menit aja. Oh, ada apa nih Bu Cindy? Boleh. Ini Bu Ica ada yang ingin saya sampaikan ke Bu Ica. Oh, mau ngomongin apa nih Bu Cindy? Gini Bu Ica, jadi saya tuh bingung sama murid saya yang namanya Noval. Dia itu saya perhatikan senang sekali mengganggu konsentrasi teman-temannya dalam belajar. Oh, begitu ya. Mengganggu teman-temannya belajar yang seperti apa ya Bu Cindy kalau boleh saya tahu? Ya dia senang menjahili temannya yang lainnya saat sedang belajar. Kemudian bisa juga dia sering juga mencolek-colek temannya, atau bahkan kadang dia itu suka jalan ke sana kemari di dalam kelas dengan alasan ingin meminjam sesuatu dari temannya. Oh, jadi Bu Cindy sedang bingung ya dengan anak muridnya yang bernama Noval yang suka mengganggu konsentrasi temannya belajar ya Bu Cindy ya? Iya betul Bu Ica. Oke. Jadi Bu Cindy berharap apa nih dari percakapan kita kali ini? Gini Bu, saya ingin mendapatkan solusi atau hal-hal yang dapat saya lakukan agar situasi kelas saya nyaman, tidak ada yang merasa terganggu saat kegiatan belajar mengajar. Oh ya. Baik. Jadi Bu Cindy ingin situasi kelas nyaman dan tidak ada lagi yang merasa terganggu ya. Iya, Mungkin Bu Cindy ingin situasi kelas itu anak-anak berkonsentrasi ya pada saat belajar di kelas. Nah, menurut pengamatan Bu Cindy nih, idealnya situasi itu seperti apa ya? Ya mungkin ketika murid-murid dapat belajar dengan tenang dan dapat berkonsentrasi serta menerima pembelajaran dengan baik. Tidak ada siswa yang asik sendiri atau bahkan malah mengganggu temannya yang lain. Oh ya, oke. Jadi situasi yang nyaman menurut Bu Cindy itu ketika murid-murid dapat belajar dengan tenang dan menerima pembelajaran dengan baik. Kira-kira apa nih yang bisa Bu Cindy lakukan untuk sampai pada situasi tersebut? Sebenarnya itu sih Bu yang sedang saya pikirkan terus sampai saat ini. Iya. Kalau menurut pengamatan Bu Cindy nih, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih supaya dia bisa fokus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? Sebenarnya mungkin saya bisa melakukan segitiga restitusi ya Bu Ica ya, supaya saya tahu sebab siswa saya itu senang mengganggu temannya tersebut saat belajar, atau mungkin saya dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa tersebut terlebih dahulu ya Bu ya. Iya benar Bu Cindy. Bu Cindy bisa melakukan segitiga restitusi dulu ya. Lalu bisa juga Bu Cindy mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa tersebut. Lalu bagaimana nih kemungkinan itu bisa dilakukan? Sebenarnya harusnya sih bisa ya Bu ya, itu dilakukan sama saya. Oke. Lalu bayangan Bu Cindy nih ya, bagaimana segitiga restitusi itu dijalankan atau bagaimana identifikasi kebutuhan belajar siswa itu dapat terlaksana? Mungkin saya bisa memanggilnya saat ada pelajaran kosong atau di waktu jam istirahat kali ya Bu ya. Atau setelah kegiatan belajar mengajar, saya akan melakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa itu dengan melakukan tes kemampuan awal ya Bu. Iya betul. Nah, kira-kira yang mana nih ya yang bisa Bu Cindy lakukan terlebih dahulu? Mungkin yang terlebih dahulu saya akan lakukan itu identifikasi kebutuhan belajar Bu. Oh iya. Rencananya kapan nih bakal dilakukan? Maunya sih secepatnya ya Bu ya, kira-kira mungkin dalam minggu-minggu ini kali ya.
Oke, baiklah. Apa yang Bu Cindy, kan kita udah sampai di ujung pembicaraan nih Bu Cindy. Kira-kira apa nih yang Ibu Cindy dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang saya dapatkan kan di awal saya bingung ya Bu ya, belum mendapatkan solusi dari siswa ya, yang siswa saya yang suka sekali mengganggu temannya saat belajar. Nah, setelah berbicara dengan Ibu Ica, sekarang saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan untuk siswa tersebut, yaitu dengan melakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa. Kemudian saya juga akan melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Oke, saya ingin dengar ceritanya dari Bu Cindy nih minggu depan ya, karena saya penasaran sekali. Oke Bu Ica, terima kasih banyak ya atas sharingnya hari ini. Oh iya, sama-sama Bu Cindy. Bu Ica, bagaimana Bu? Apakah tadi proses coaching yang sudah dilaksanakan menurut Ibu Ica itu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Bagus. Kalau gitu gini ya Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching, saya melihat ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih. Boleh nggak nih Bu Ica? Boleh Bu. Oh ya, baik. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu Ica dapatkan dari proses coaching terkait indikator ketercapaiannya? Jadi tadi saya saat proses coaching sudah menggunakan alur Tirta. Yang pertama yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali informasi yang ada pada coach, juga menggali potensi pada coach untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Bagus. Baik Bu Ica, jadi tadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Iya, Bu, jadi silakan. tadi itu Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coach menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach sendiri agar rencananya dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati proses tersebut, saya juga melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching ini. Itu pertanda bahwa artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, Bu Ica, di sini kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilaksanakan hari ini? Ya, saya sih ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta Bu pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya jadi akan lebih baik lagi. Aduh, luar biasa sekali nih Bu Ica. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta ini agar kedepannya jika proses coaching ini berlanjut akan lebih baik lagi. Betul. Ya, di kesempatan yang akan datang. Betul. Baik Bu Ica, menurut saya apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah luar biasa bagus sekali. Kemudian apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching kali ini juga sudah sesuai. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Saya sih berharap mudah-mudahan ini menjadi langkah awal ke depannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan saya dan sharing-sharing pengalamannya dengan saya. Terima kasih Bu Ica. Sama-sama Ibu.